Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا بهم بإذن الله إذ تحسونهم بإذن الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di subuh hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kami angkat pada subuh hari ini terkait dengan persoalan sirah nabawiyah, yaitu persoalan perang Uhud. Dan tentunya perang Uhud ini mengandung hikmah yang luar biasa kepada kita semua. Di mana perang Uhud adalah sebagai perang untuk menguji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa akibatnya ketika kita menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita bisa lihat hikmah yang kita bisa petik dari perang Uhud ini. Bahkan terkait dengan perang Uhud ini, Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 152. Lihat sekalian dicek Ali Imran ayat 152, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan menceritakan bahwa sungguh merupakan janji yang pertama kali ketika Allah memenangkan pasukan Islam, tapi kemudian mereka dalam keadaan lemah, lalu kemudian dalam keadaan berselisih terhadap satu perkara. Kenapa? Karena mereka ada yang tertarik dengan dunia, ya, ada yang tertarik dengan akhirat, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka semuanya. Nah, jadi perang Uhud ini terjadi setahun setelah terjadinya perang Badar, di mana dalam perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala ya telah mengizinkan umat Islam untuk berperang setelah sebelumnya ketika beliau berdakwah di Mekah, meskipun ada sebagian sahabat yang meminta Nabi untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang musyrik, tapi Nabi mengatakan lam nu'maru bidzalik, kami belum diperintahkan untuk itu. Artinya apa? Bahwa dakwah ketika dalam kondisi yang memang Islam itu belum tegak, maka tidak dibenarkan melakukan dakwah, apalagi dengan cara-cara kekerasan, apalagi dengan melakukan misalnya pemboman sana sini. Itu justru tidak memberikan simpati kepada dakwah ini. Maka kemudian Nabi mengatakan lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintahkan untuk itu. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berperang. Dan itu dimulai dengan terjadinya perang Badar Al-Kubra. Meskipun sebelum-sebelumnya ada perang-perang yang kemudian yang mendahulunya, tapi tidak terjadi peperangan. Dan di dalam perang Badar ini banyak di antara pembesar-pembesar Quraisy yang tewas, termasuk Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Jahal, ya, mereka semua tewas dalam peperangan itu. Dan
betul-betul orang-orang musyrik ini mengalami kekalahan yang sangat telak di dalam perang Badar itu. Karena mereka betul-betul menganggap umat Islam ini tidak ada apa-apanya. Nah, jadi mereka menganggap umat Islam itu dengan jumlah yang cuma 313 orang melawan kekuatan lebih dari sekitar 1000-an orang, mereka secara logika berharap akan memenangkan pertempuran, tapi apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan tersebut. Nah, setelah kaum muslimin memenangkan perang Badar ini, maka kemudian ya, orang-orang musyrik itu tidak pernah sedetik pun lupa dengan kejadian dalam perang Badar ini. Ya. Nah, sehingga setahun kemudian ya mereka pun menyusun kekuatan kembali untuk melakukan balas dendam terhadap kaum muslimin. Ketika Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu belum masuk Islam, beliau pulang dari berdagang, kafilah dagangnya membawa keuntungan yang ketika itu keuntungan dagang itu 50.000 dinar. Kita bisa kalikan 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Jadi kira-kira berapa Pak? Kalau sekarang harga emas itu taruhlah 1 juta rupiah, mungkin lebih sekarang, itu dikali 50.000. Ya. Nah, jadi 1 dinar 4,25 gram emas, ya, jadi kali 50.000. Itulah keuntungan yang besar yang diperoleh. Nah, tapi kemudian ketika itu pembesar-pembesar Quraisy yang masih merasakan luka yang mendalam terhadap kalahnya mereka dalam perang Uhud itu, kemudian mereka menghampiri Abu Sufyan. Lalu dikumpulkanlah masyarakat Quraisy ketika itu di Makkah, lalu mereka kemudian menyampaikan sesuatu. Wahai penduduk Quraisy, apakah kalian tidak ingin membalas dendam? Maka harta-harta yang menjadi keuntungan dari dagangnya Abu Sufyan ini, bagaimana kalau kita gunakan untuk melakukan balas dendam kepada Muhammad dan teman-temannya? Begitu. Sehingga semuanya itu setuju. Jadi maka mereka kemudian menyiapkanlah pasukan, menyiapkan peralatan, ya, kemudian Khalid bin Walid ketika itu yang belum masuk Islam, beliau menjadi pemimpin di sayap kanan pasukan Quraisy, dan Ikrimah bin Abu Jahal yang meninggal ayahnya itu menjadi pemimpin di sayap kiri pasukan Quraisy, dan ada seorang yang menjadi pemimpin di bagian tentara-tentara yang berjalan kaki. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah SAW telah mengetahui berita tentang akan datangnya orang-orang Quraisy ini. Kenapa? Karena beliau punya mata-mata. Namanya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman beliau. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini kenapa kemudian dan beberapa kaum muslimin yang lain yang dulu belum sempat berhijrah ke Madinah, mereka tinggal bersama orang-orang Makkah, mereka juga ikut dalam perang Badar, menjadi tawanan di Badar. Nabi tidak membunuh mereka, lalu kemudian mereka melakukan perjanjian sehingga apapun informasi yang ada di dalam tubuh orang-orang musyrik itu disampaikan kepada Rasulullah. Termasuk persiapan-persiapan apa yang dilakukan orang-orang musyrik itu disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib kepada Rasulullah lewat surat yang beliau sampaikan. Ya. Nah, sehingga kemudian pada akhirnya Nabi pun menyusun kembali kekuatan. Ya. Nah, di sini diceritakan, saya mengambil dari kitab Khulasanul Yaqin fi Siratis Sadil Mursalin, di mana kitab ini juga kami sampaikan di dalam pelajaran di Ma'had, ya. Nah, kharajat Quraisyun di muharabatil muslimin. Orang-orang Quraisy itu kemudian mereka keluar untuk memerangi orang-orang muslim. Wa akhdhi, ya, sa'ri man qutila minhum fi waqa'ati Badar. Dan mereka kemudian tujuannya untuk membalaskan dendam mereka terhadap apa yang telah mereka dapatkan, apa yang telah mereka alami di dalam peperangan Badar. Ya. Nah, kemudian wa kana halakuhum ma'a man halafahum, dan ya, wa kana adaduhum ma'a man halafahum 3,000
rajulin. Dan bersama mereka itu jumlahnya ada sekitar 3.000 orang. 3.000 orang. Nah, kaum muslimin ya bersama Rasulullah SAW ketika itu mereka berdiskusi, mendiskusikan kira-kira apakah mereka akan keluar dari kota Madinah untuk menyerang langsung orang-orang musyrik atau berdiam diri di Madinah. Tapi sebelumnya Nabi menyampaikan sebuah mimpi kepada para sahabat, dan mimpi Nabi adalah suatu kebenaran. Apa mimpi Nabi itu? Beliau bermimpi dan menyampaikan kepada para sahabat, aku tadi malam bermimpi, dan mimpi seorang Nabi adalah sesuatu yang benar, bahwa aku bermimpi banyak sapi-sapiku yang disembelih. Sapiku disembelih, kemudian pedangku yang paling tajam akan patah dan tanganku masuk ke dalam lubang besi. Apa maksudnya? Bahwa sapi itu menggambarkan sahabat-sahabat Nabi yang akan mati terbunuh nanti dalam peperangan Uhud itu. Kemudian pedang yang patah itu menggambarkan bahwa nanti akan ada ahlul baitnya Nabi yang akan terbunuh. Jadi orang yang terbaik Nabi SAW akan terbunuh dalam perang Uhud itu. Nanti kan kita mengetahui beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian aku memasukkan tanganku di dalam lubang besi itu, maksudnya adalah kota Madinah. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat ketika itu, kalau kita berdiam di kota Madinah, ini adalah pertahanan ya bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk, ya. Karena kalau kita menunggu di Madinah dan orang-orang Quraisy masuk ke dalam kota Madinah, maka kita akan menyerang mereka. Pendapat ini kemudian disetujui oleh banyak sahabat-sahabat yang senior ketika itu, termasuk ada juga orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh atau gembongnya orang munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia setuju dengan pendapat ini bukan karena dia setuju dengan Rasulullah, tapi karena memang dia tidak mau pergi berperang, maunya tinggal di Madinah. Inilah orang munafik, Pak, disuruh berjuang tidak mau berjuang, gitu kan. Makanya orang munafik ini nanti tempatnya fiddarkil asfali minan nar, di neraka bagian paling bawah. Karena hakikatnya orang munafik ini orang kafir, tapi dia menunjukkan Islam dari luarnya. Nah, ini bahaya, Pak. Lisannya mengatakan Islam, hatinya mengatakan kafir. Itu orang munafik, ya. Nah, kemudian banyak di antara sahabat-sahabat yang kemudian tidak setuju dengan pendapat Nabi ini dan pendapat sahabat bahwa mereka harus diam di kota Madinah. Tapi mereka mengusulkan supaya Nabi keluar ke kota Madinah, dan pendapat inilah pendapat yang paling banyak. Maka Nabi kemudian mengambil pendapat ini. Maka beliau bersiaplah ketika itu setelah salat Jumat, beliau di bulan Syawal, tanggal 10 Syawal ketika itu, beliau setelah salat Jumat masuk ke dalam kamarnya beliau, lalu beliau mengambil baju besinya, 2 rangkap baju besinya beliau, kemudian menyandang pedang beliau, kemudian menyandang perisai beliau yang diikatkan di belakang punggungnya ketika itu. Jadi gagah sekali beliau itu. Kalau ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang tadinya mengusulkan agar keluar dari Madinah itu kemudian merasa tidak nyaman. Wah, kita ini sudah memaksa Nabi supaya keluar dari kota Madinah. Akhirnya mereka meminta Nabi, kalau begitu ya Rasulullah, kita ikuti pendapat Anda. Kami ikuti pendapat Anda supaya tinggal di dalam kota Madinah. Apa kata Nabi? Tidaklah pantas bagi seorang Nabi ketika ia sudah menghunuskan pedangnya untuk menyerongkannya kembali. Kalau keputusan sudah ditetapkan, jangan pernah kemudian kita berpaling ke belakang. Ya. Jadi kalau sudah ditetapkan suatu persoalan, sudah diputuskan, ya jalan. Ya. Maka kemudian Nabi pun berangkat keluar bersama sekitar 1.000 pasukan beliau. Ya. Ini juga sebenarnya menjadi hikmah buat kita
bahwa keluarnya Nabi ini juga memberikan ujian kepada orang-orang munafikin. Di tengah perjalanan, lebih 300 orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay yang memimpin ini, kemudian dia berpaling dari peperangan. Ya. Dia lari kembali ke Madinah, dikejar oleh sahabat yang lain. Wahai Abdullah bin Ubay, kenapa kamu kembali? Apakah kamu mengkhianati Rasulullah? Apa kata orang munafik ini? Seandainya saya tahu bilang kita mau keluar, saya tidak ikut. Seandainya saya tahu bilang kita mau perang, saya tidak ikut. Itu kata Abdullah bin Ubay. Nabi membiarkan, silahkan. 300, bayangkan, lebih daripada sepertiganya pasukan Islam itu kemudian kembali ke kota Madinah. Ya. Nah, jadi sisa 700 orang. Ya. Nah, kemudian fa kharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfu rajulin. Jadi maka Nabi pun keluar bersama pasukannya dan bersama beliau ada sekitar 1000 orang. Ya. Kemudian waraja anhu fi tariqi Abdullah bin Ubay, dan di tengah jalan Abdullah bin Ubay itu kemudian kembali, ya, wa bisalasi mi'atin min ashabihi, bersama 300 orang teman-temannya, minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik. Jadi memang di Madinah ini Bapak Ibu sekalian, Nabi itu menghadapi 3 kekuatan besar. Yang pertama orang-orang Yahudi, yang kedua orang-orang munafik, yang ketiga orang-orang musyrik. Ya. Tapi orang musyrik tidak terlalu banyak karena sudah banyak masuk Islam ketika itu. Nah, dan ketika itu ada sekelompok orang Yahudi yang menawarkan bantuan, itu namanya Abdullah bin Ubay, ingin membantu pasukan Islam. Tapi apa kata Nabi? Kita tidak membutuhkan bantuan itu. Kenapa? Karena kita khawatir karena orang-orang Yahudi ini punya hubungan baik dengan orang-orang musyrik di Mekah. Jangan sampai nanti di tengah jalan mereka berkhianat lagi. Dan terbukti kan, ketika di tengah jalan orang-orang Yahudi ini pun juga kemudian berpaling. Ya. Nah, kemudian walamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Jabal Uhdin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di bukit Uhud, di gunung Uhud itu, amara khamsina rajulan minar rumah, ya. Maka Nabi kemudian memerintahkan kepada 50 orang dari pasukan pemanah yang memang sudah terbukti memiliki tembakan yang jitu dari pasukan pemanah itu, ya, bita'assuni fil jabari, untuk berjaga-jaga di gunung tersebut. Ya, makanya kemudian nanti gunung tempat berjaga-jaganya pasukan pemanah itu disebut dengan Jabal Rumat, kan begitu. Jadi kalau kita umrah itu Pak, ada Gunung Uhud yang utamanya ada di sebelah itu namanya Jabal Rumat. Sebenarnya Gunung Uhud juga, tapi kenapa namanya kemudian diubah jadi dikenal dengan Jabal Rumat? Karena disitulah Nabi meletakkan pasukan pemanah beliau. Ada 50 orang ketika itu. Yang tujuannya adalah, ya, untuk membentengi kaum muslimin dari serangan orang-orang Quraisy, dari segala penjuru ini, kanan kiri dari depan. Jadi ketika pasukan Khalid bin Walid menyerang pasukan Islam, maka para pemanah ini melancarkan panahnya sehingga mereka kemudian tidak bisa menembus pertahanan kaum muslimin. Demikian juga Ikrimah menyerang tidak bisa karena dihujani dengan panah-panah. Akhirnya mereka semuanya mundur. Ini pasukan pemanah, dan Nabi menyampaikan bahwa, ya, jangan kalian pindah dari gunung ini. Apapun yang terjadi, apakah ketika dalam keadaan menang atau ketika kita dalam keadaan kalah ketika itu, ya. Jadi ini pesan Nabi, jangan tinggalkan gunung ini meskipun nanti kalian melihat kita ini sudah menang atau dalam keadaan kalah, jangan tinggalkan. Lalu terjadilah peperangan, dan di awal peperangan itu, dari waktu pagi di siang harinya, setengah harinya, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan Islam, dan banyak orang-orang musyrik yang berlarian ketika itu. Ya, banyak ya yang mereka kemudian mundur dari peperangan karena kalah. Nah, apa yang terjadi? Wa kana nasru yakunu lil muslimin, dan kemenangan itu berpihak kepada kaum muslimin. Laula anna, ya, tahassina khalafu
amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ya orang-orang yang berjaga-jaga di gunung Rumat tadi itu tidak menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian wa tarakul jabal washtaghallu bin nahabi wasalbi, lalu mereka meninggalkan gunung tersebut, mereka sibuk untuk melihat mengurus harta peperangan, ghanimah, hasil rampasan perang. Jadi kan ketika orang-orang musyrik lari, itu kan luar biasa banyak sekali harta rampasan perang yang tertinggal oleh orang-orang musyrik. Sehingga orang-orang dari pemanah ini melihat, wah kita sudah menang ini, itu banyak ghanimahnya, kita ambil ghanimahnya ini. Akhirnya kemudian ya mereka pun meninggalkan hal itu. Dan Abdullah bin Jubair yang menjadi komandan daripada pasukan pemanah itu mengatakan, jangan tinggalkan ini gunung. Nabi berpesan dalam keadaan kalah atau menang, kita tidak boleh meninggalkan gunung ini. Tapi apa yang terjadi? Ya namanya manusia biasa Pak. Ya mereka kemudian tertarik dengan harta rampasan perang, emas, perak dan sebagainya yang berkilauan di situ begitu banyaknya. Lalu mereka disibukkan dengan hal itu, mereka meninggalkan posisi yang Nabi sudah pesankan dengan ditinggalkan, lalu mereka mengambil rampasan perang itu. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, falamma ra'a Khalid bin Walid al-jabala khaliyan min ar-rumah. Ketika Khalid bin Walid melihat ada celah yang kosong di Jabal Rumah itu atau di Jabal Uhud itu dari para pemanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamala 'alal muslimin min khalfihim, maka kemudian beliau memutar pasukannya dari arah belakang kaum muslimin lalu menyerang pasukan Islam ketika itu. Dan pasukan Islam ketika itu tidak melihat dan sangat mendadak melihat ternyata masih adanya Khalid bin Walid. Karena memang Khalid bin Walid ini memang kan adalah ahli strategi perang. Beliau ini kalau memimpin pasukan tidak pernah kalah, baik selama beliau menjadi seorang musyrik atau setelah beliau menjadi muslim. Beliau tidak pernah terkalahkan. Maka kan Nabi kemudian memberikan gelar kepada beliau Saifullah, ya, pedang Allah yang terhunus kepada Khalid bin Walid. Cuman nanti wafatnya beliau bukan di medan perang, tapi di atas pembaringan beliau dalam keadaan sakit. Padahal beliau itu ingin sekali berperang, ingin meninggal di tengah-tengah peperangan. Sudah banyak luka-luka yang beliau dapatkan, tapi ya, takdir Allah berkata lain. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatta anhazama aktsaruhum. Banyak kaum muslimin ketika itu yang kemudian berlarian, kocar-kacirlah pertahanan mereka, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang musyrik mengatakan Muhammad sudah mati. Muhammad sudah mati. Ini juga mempengaruhi kaum muslimin ketika itu, sehingga banyak kaum muslimin yang percaya dengan opini yang disebarkan, lalu kemudian mereka pun kacau balau ketika itu. Nabi ketika itu ya bersama para sahabat yang beliau dilindungi oleh beberapa sahabat, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali dan ada beberapa sahabat yang lain melindungi beliau, meminta kepada para sahabat untuk bergeser ke arah di sisi Gunung Uhud. Ya. Nah, ketika orang-orang Quraisy mengatakan Nabi sudah wafat, Muhammad sudah mati, kaum muslimin mengatakan ini Rasulullah masih ada. Nabi mengatakan jangan ribut. Ya begitu. Ini sebagai strategi jangan sampai ketika diketahui Nabi sudah wafat, ya, sehingga Nabi masih hidup, maka kemudian orang-orang musyrik akan menyerang. Dan ternyata betul, ya. Banyak orang musyrik ketika itu menyerang pertahanan Nabi kan. Sampai-sampai ada namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini sampai kemudian membentengi diri Rasul, dia pun dihujani dengan panah, dihujani dengan tombak, ya. Bahkan Nabi ketika itu jatuh terperosok ke dalam lubang. Lalu kemudian dalam keadaan pingsan dalam lubang itu, beliau luka-luka pipinya kena panah, kemudian dahi beliau
berdarah, kemudian gigi beliau copot, gigi seri beliau, gigi geraham beliau copot, dan luka-luka ada pada diri beliau. Sehingga apa kata Ali bin Abi Thalib? Celakalah orang-orang yang telah melukai nabinya. Ya. Ketika itu dalam suasana sangat genting, ada seorang Quraisy yang datang ingin menombak Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah dengan cekatan beliau mengambil tombak, lalu kemudian melemparkan tombak itu kepada orang musyrik tersebut. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Dan itu adalah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Dan setelah itu beliau tidak pernah lagi membunuh orang. Ini disebutkan di sini. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy mengumumkan kemenangan mereka. Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam, dia berdiri di atas gunung Uhud, dia berteriak demi Hubal. Nah, Hubal ini salah satu berhala. Ya. Begitu mulianya Hubal, kita sudah membalaskan dendam kita. Apa kata Nabi? Nabi meminta kepada Umar, coba kamu jawab. Ya. Allah lah yang maha tinggi, bukan Hubal. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha penyayang, bukan Hubal. Lalu kemudian kami sudah meraih kemenangan, kami sudah membalaskan dendam kami. Apa kata Umar? Justru kalianlah yang kalah, karena teman-teman kami yang meninggal di bukit Uhud, di medan Uhud itu masuk ke dalam surga, sementara teman-teman kalian masuk ke dalam neraka. Begitu. Itu terjadi perang opini begitu. Ya, sehingga kemudian diketahuilah ternyata Rasulullah masih hidup, tapi kemudian Abu Sufyan yang meminta seluruh pasukannya untuk mundur. Dan disitulah kemudian Rasulullah SAW selamat dari serangan orang-orang musyrik. Ya, sekiranya ketika itu Nabi dalam keadaan meninggal, atau apa yang terjadi. Dan di antara sahabat-sahabat yang mulia yang meninggal tadi sebagaimana mimpi Rasulullah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan singa Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditombak oleh Wahsy yang memang diperintahkan oleh Hindun untuk menombak beliau. Ya, kemudian dadanya dibelah, diambil hatinya. Ketika itu Hindun kan yang memang mau makan, ya, menggigit itu sebagai bentuk balas dendam kepada Hamzah yang telah membunuh suaminya. Ya. Nah, kemudian di antara yang meninggal juga ada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana beliau ini dulu yang pernah membawa Islam ke Madinah. Ya, banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang meninggal ketika itu. Ini sebagai gambaran dari sapi yang disembelih dalam mimpinya Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memetik hikmah bahwa ya, ketaatan kepada Rasulullah SAW ini adalah ketaatan yang mutlak harus kita lakukan. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta ya yuhibba nafsahu, tidaklah beriman di antara kalian sebelum hawa nafsunya itu taba'an lima jitu bihi, sebelum hawa nafsunya itu mengikuti atas apa yang aku bawa. Ketaatan kepada Nabi insyaallah akan membawa kebaikan-kebaikan, karena memang datangnya Nabi ini dengan syariat yang beliau bawa akan membawa rahmatan lil alamin. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah jalbul masalih darul mafasid, yaitu meraih kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan. Ketika kita taat kepada Nabi, taat kepada risalah yang dibawanya, taat kepada perintah Nabi SAW, maka insya Allah pasti memberikan maslahat dalam kehidupan kita, dan tentu akan menghindarkan keburukan-keburukan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak taat kepada Nabi, maka apa yang terjadi dalam perang Uhud itu juga akan terjadi kepada kita. Kita akan mengalami kesulitan, ya, kekuatan kita akan kacau balau, kekuatan kita akan terpecah belah, ya, sebagaimana sekarang kaum muslimin itu terpecah belah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa tali Allah. Apa tali Allah? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tali Allah adalah Al-Qur'an, huwa hablullah wa siratuhul mustaqim. Jadi Al-Qur'an itu adalah tali Allah
dan merupakan jalan yang lurus. Artinya apa? Ketika kaum muslimin berpegang kepada Al-Quran, insya Allah mereka akan menjadi umat yang satu. Tapi ketika mereka tidak berpegang kepada Al-Quran, maka mereka akan terpecah belah. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi kira-kira inilah hikmah yang bisa kita petik di dalam kisah perang Uhud ini. Nah, silakan nanti dibaca secara lengkap di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ya, ada namanya Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, ya, ada Sirah Nabawiyah yang merupakan juara satu di dalam penulisan sirah, itu Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, ya, beliau seorang ulama dari India, ya, kemudian memenangkan penulisan kitab sirah. Silakan dimiliki untuk kemudian kita, atau misalnya kitab sirah yang dikarang, yang ditulis oleh Profesor Dr. Rawas Qolahji misalnya. Nah, itu yang memuat banyak sekali hikmah-hikmah dari perjalanan Rasulullah SAW. Ya, kira-kira inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, memberikan keistiqomahan dalam diri kita dalam rangka taat kepada Allah, khususnya di bulan yang mulia ini, karena puasa ini adalah bagian daripada bentuk ketaatan kita kepada Allah yang muaranya adalah bagaimana menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalatil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا لزيارة الحرمين. اللهم ارزقنا لزيارة الحرمين. اللهم ارزقنا لزيارة الحرمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.